Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita melalui firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Melalui ayat ini kita tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus. Untuk apa saudara? Untuk menjaga, untuk melindungi setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita juga kadang merasa cemas. Kita merasa takut, kita merasa khawatir ketika kita melihat keadaan yang terjadi saat-saat ini. Ketika segala sesuatu sepertinya dalam tanda kutip dibatasi saudara-saudara, kita merasa apa-apa kita nggak boleh. Melakukan ini dibatasi, melakukan itu dibatasi. Ada rasa tidak nyaman, ya kan saudara? Dan kita mulai timbul pertanyaan, sampai kapan ini berakhir? Sampai kapan ini selesai? Nah saudara, kalau kita melihat keadaan atau situasi seperti ini yang terus-menerus, bagaimana nantinya mulai timbul juga dalam pikiran kita, bagaimana nantinya dengan pekerjaan, ya kan saudara? Itu juga semua mempengaruhi usaha. Lalu bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Nah saudara, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang seringkali timbul di dalam hati kita. Nah ketika begitu banyak pertanyaan yang timbul di dalam hati kita, maka firman Allah datang. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sini melalui Raja Daud, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya yang hari-hari ini mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas karena segala sesuatu yang terjadi. Dikatakan di sini bahwa jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu, bukan hanya percaya tapi kita mau menceritakan apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan saja. Karena dikatakan Allah ialah tempat perlindunganmu. Saudara-saudara, kenapa kita harus menceritakan semuanya kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu? Karena Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berubah ya saudara-saudara. Dia yang menolong kita di saat yang lalu. Dia juga tetap Allah yang sama yang menolong saudara dan saya sampai saat ini. Dia setia, dia menyertai, dia mengasihi serta melindungi setiap orang yang menaruh harap hanya kepadanya. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18 dan 19 di situ dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan, di sini ada satu janji firman Allah juga di dalam kehidupan kita. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada siapa saudara? Kepada orang yang takut akan Dia dan senantiasa berharap kepada kasih setianya. Dikatakan Tuhan memelihara mereka pada masa kelaparan. Ada pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupan orang yang selalu menaruh harap kepadanya, kepada orang yang percaya kepadanya. Di dalam firman Allah ada sebuah kisah yang kita sudah tahu, kisah ini yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16 di situ menceritakan ketika kemarau panjang terjadi di kota Samaria, di Samaria, maka di satu tempat ada seorang ibu janda miskin di Sarfat ya saudara. Dia tidak punya apa-apa selain segenggam tepung dalam tembayan dan minyak dalam buli-buli. Dikatakan firman Tuhan, apabila dia sudah mengolah tepung itu lalu dia makan dengan anaknya, maka itu adalah makanan yang terakhir buat mereka. Karena setelah itu mereka sudah tidak punya bahan makanan lagi. Lalu datanglah Nabi Elia. Elia berkata kepada ibu ini, ibu, buatkan aku sepotong roti kecil. Karena kalau setelah engkau membuatkan aku sepotong roti kecil,
maka barulah engkau buat dirimu dan buat anakmu. Karena apa? Dikatakan oleh Elia juga, sebab beginilah firman Tuhan, kata Elia ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi ini. Nah saudara-saudara, Elia berkata, buatkan aku sepotong roti kecil. Walaupun waktu itu tepung tinggal sedikit. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Ketika dia mendengar firman dan dia percaya, tidak hanya percaya, tetapi dia melakukan firman yang dia dengarkan itu, saudara-saudara, dan dia taat melakukan firman itu, maka mujizat terjadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, maka ibu janda ini dan anaknya, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, tepung yang sedikit itu tidak habis-habis. Ya saudara, secara logika itu tidak masuk akal ya. Itu tidak habis, dan minyak yang sedikit dalam buli-buli setiap hari dipakai, itu tidak habis-habis. Karena apa? Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan pembelaannya. Ibu janda ini, dia mendengar firman. Tetapi dia tidak hanya mendengar dan percaya. Dia lakukan firman yang dia dengarkan itu, maka mujizat Allah terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak kita juga sering mendengar firman Tuhan. Bahkan mungkin kita juga sering membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita percaya kepada firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca? Orang benar, firman Allah katakan, akan hidup oleh iman. Tetapi iman tanpa perbuatan itu adalah mati, kata firman Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, di tengah-tengah situasi saat ini yang sedang kita alami, bagaimanapun keadaan kita, Allah sudah memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Percayailah dan imanilah, serta lakukan firman yang saudara dengar, maka firman itu akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah kita, karena Dia tetap Allah yang memegang kendali atas segala yang ada. Dia mengasihi kita umat-Nya, dan Dia berkata, aku tidak pernah tinggalkan engkau sendirian. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu di dalam segala keadaan, mari saudara, kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu janda ini taat ketika dia mendengar firman, maka ketaatan mendatangkan apa saudara? Kehidupan. Puji Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu apa yang firman Allah katakan, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Puji Tuhan, biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita semakin mau bawa hidup kita semakin mengenal Allah kita lagi. Dia Allah, tetap Allah yang berkuasa, Dia tetap Allah yang memegang kendali atas segala yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Ketika firman Allah sudah disampaikan, kami percaya bahwa di dalam segala keadaan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau mengutus malaikat-malaikatmu Tuhan untuk menolong kami di sepanjang perjalanan kami. Selama kami masih ada di dalam dunia ini, banyak hal kami temui di dalam hidup kami. Tetapi kami mau imani firman Tuhan bahwa Allah tidak tinggalkan kami. Tuhan yang sudah menolong kami di masa-masa yang lalu, Tuhan yang sama juga yang menolong kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami dan buatlah kami semakin mengenal Engkau dengan benar, bahwa kami semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang sedang mereka alami,
Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau lawati mereka. Kalau ada yang terbaring sakit, Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Mereka di dalam pergumulan, mereka di dalam kesusahan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau menjamah mereka, Engkau berikan mereka kekuatan yang daripada Allah. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah pelindung di dalam hidup kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah kami senantiasa hari lepas hari mau pegang firman Tuhan, berjalan di dalam firman, dan menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan bagi kami. Karenanya kami mau memilih untuk tetap selalu bersukacita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.